Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah atine rupek, teke cupet lah dan lain sebagainya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video, tentunya karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya kelak di akhirat nanti, dan juga anak cucu saya bisa melihatnya dengan satu kebanggaan. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yang cukup langka. Kenapa cukup langka? Ya karena berdasarkan dari keadaan di lapangan, juga dapurnya yang agak susah, ya. Dapurnya banyak dicari orang, dan ini tergolong dapur yang sangat langka. Dapur apa itu Mas Oo? Dapurnya dapur idola banyak orang. Kita ambil bilah pusakanya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah Branggah Ngayogyakarta Wondo Banaran. Kemudian untuk apa? Untuk mendaknya kendit silang merah. Untuk handle-nya ini kayunya kayu katimoho. Peletnya pelet tulak sahabat Pusaka Jawa. Ini pelet nih. Ya, ini pelet. Kayunya kayu katimoho. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba saya kedepankan ke kamera. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kita hitung looknya 1, 2, 3. Looknya look 3 sahabat Pusaka Jawa. Kalau look 3 orang identik dengan bilang jangkung. Tapi look 3 sendiri kan jenisnya banyak. Ada jangkung pacar, ada jangkung tok, ada jangkung segoro winotan, ada tebusa oyotan, ada dapur mayat, ada dapur sembodo. Kan look 3 semua. Sekarang coba kita perhatikan secara seksama ricikannya apa saja. Pertama adalah dari 1, 2, 3, looknya 3, kemudian kita masuk ke bagian sor-soran sini. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat di bagian sor-soran ini memakai tikel alis, ya. Kemudian memakai kembang kacang, memakai jalen, dan memakai lambe gajah, sogokannya rangkap, memakai serawean, dan juga memakai greneng. Ya sahabat Pusaka Jawa, coba dilihat dengan seksama ya. Nah ini kelihatan sekar kacangnya jelas ya, kembang kacangnya jelas ini. Kemudian jalennya pun jelas. Jalen ini di bawah ya, di bawah kembang kacang. Kemudian ini lambe gajah ya. Coba tak lihat lagi. Oh iya, ini kemudian lambe gajahnya ada 2 sahabat Pusaka Jawa. Coba perhatikan secara seksama. Nah ini kalau di sini kan oke, tak jauhkan. Di bawahnya ada cenil kecil. Samar ya. Ini lambe gajahnya ada 2, di sini ada geretannya di sini. Nah kelihatan dari samping sini. Lambe gajahnya 2, memakai sokokan, memakai serawean, kemudian memakai greneng. Ini adalah dapur jangkung pacar sahabat Pusaka Jawa. Cukup istimewa, bilahnya tebel ngelimpah ini.
lumayan berat tapi sepuh. Oke. Sekarang saya ini dulu ricikannya. Ini warongkonya baru sahabat Pusaka Jawa. Jadi di bilanya ini ada serbuk-serbuk apa ini? Serbuk kayunya ini. Nanti tinggal dibersihin saja. Warongkonya saya bikinkan baru. Jadi keris ini saya dapat cuman bilahnya saja. Ya, ini keris temuan sahabat Pusaka Jawa, keris temuan ini. Jadi beginilah kondisinya. Terus saya bikinkan warongkonya ini. Oke, kita lihat pucukan bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bilahnya Nyujen ya. Kemudian kita lihat dari kembang kacangnya, ini adalah Nguku Bimo. Kembang kacang banyak ya. Kembang kacang ada kembang kacang Nguku Bimo, pokok, bungkem, kemudian ada kembang kacang gelung wayang, kan seperti itu. Dan pucukan bila pun ada banyak, ada Nyujen, Anggabah Kopong, Ambu Tutumo, Ngudup Gambir, Nugi Pinetet, ada Ngumyang. Nah, sekarang kita kembali ke ricikan yang lainnya, yaitu ada di tikel alis. Di sini tikel alisnya sini dari atas ke bawah ini jelas. Ini tikel alisnya adalah tikel alis landung sahabat Pusaka Jawa. Tikel alis banyak, ada yang landung, ada yang juga, ada yang nerjang landep, ada gagang terong, ada gagang pohung. Oke. Sekarang kita lihat dari pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangannya ini cukup tegas dan cukup garap. Ini sebetulnya menurut saya keris-keris garap sahabat Pusaka Jawa. Kenapa saya bilang ini keris garap? Karena dari garapan sininya sahabat Pusaka Jawa ini dalam tegas ya. Nah, kalau kita lihat dari belumbangan atau pejetannya, ini adalah ikutnya bata rubuh ya. Karena seperti bata yang dibaringkan, kalau adeg bata agak tinggi lagi. Kemudian kita lihat dari di sini grenengnya, ini ikutnya greneng wurung sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo sebit rontal sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Ini pamornya sahabat Pusaka Jawa. Ini pamornya adalah jenisnya pamor yang banyak dicari orang pula. Pamornya berbentuk seperti ini, bulat nyambung, bulat nyambung, bulat nyambung, bulat nyambung. Itu adalah pamor rekan ikutnya. Pamor apa itu Mas O? Dan pamor ini arahnya untuk kerezekian dan agar omongannya mudah dipercaya orang. Ayo ya, itu adalah pamor ular lulut sahabat Pusaka Jawa. Coba tak jauhkan. Ini backlight ya. Jadi ini pamornya adalah pamor ular lulut sahabat Pusaka Jawa. Jarang sekali ada pamor ular lulut di bilah luk. Pada umumnya pamor ular lulut itu ada pada bilah lurus. Dan pembuatan pamor ular lulut di bilah luk lumayan susah daripada yang di pembuatan keris yang lurus seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau tadi sudah saya jelaskan, tuah atau angsar dari pamor ular lulut adalah lebih ke arah kerezekian. Agar rezekinya terus berdatangan, kemudian juga agar omongannya itu mudah dipercaya orang. Jadi kadang ada orang yang mempunyai track record yang kurang bagus di masyarakat, cukuplah, artinya pas coba ikhtiar dengan punya pusaka dengan pamor ular lulut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita. Ketika kita ngomong akhirnya oh ya udah orang yang percaya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau hal seperti ini lebih cocok untuk marketing, ya kan? Di sini juga agar mencari rezekinya itu mudah, ya. Karena kalau kita mencari rezekinya mudah, insya Allah juga keluarga kita senang, diri kita pun kerjanya nyaman. Coba kalau cari duitnya pusing, aduh, ampun, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor ular lulut tergolong pamor rekan, ya, atau dirancang terlebih dahulu. Ya, jadi yang membuat istimewa keris ini adalah kerisnya sangat langka, yaitu dapur cangkung pacar, juga pamornya yang
pamor ular lulut ini kalau di keris yang look seperti ini jarang, sahabat Pusaka Jawa. Kebanyakan pamor ular lulut ada pada keris lurus, karena kalau untuk look dengan pamor ular lulut pembuatannya agak susah. Ya, begitu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bicara tentang makna filosofi dari look 3. Makna filosofi dari look 3 adalah doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik itu segala harapan dan cita-citanya tercapai. Makanya banyak yang bilang keris jangkung, ya, apalagi ini jangkung pacar yang sangat langka, itu adalah cocok untuk orang yang gaduh gegayuhan, artinya punya keinginan besar atau punya harapan atau punya cita-cita agar tercapai. Karena doa dan harapan dari sang empu dengan orang mempunyai lambang look 3 ini adalah segala cita-citanya, baik urusan keduniawian, tentunya kalau urusan duniawi harta, tahta, kayak gitu kan, itu tercapai, dan juga urusan kerohaniannya pun tercapai. Tidak cuma dunianya saja, tapi urusan kehausan tentang batinnya, spiritual, tentang rohaninya pun tercapai. Jadi keris jangkung cocok dipakai untuk siapa saja, orang yang ambisius cocok. Artinya orang yang mempunyai ambisi besar untuk berkembang agar lebih maju, baik di tempat kerja, baik di usaha, wira swasta, cocok untuk memiliki keris jangkung. Ya, karena ada yang bilang jangkung jinampangan dening pangeran, artinya seperti itu. Artinya segala harapan kita diijabahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari dapur jangkung pacar. Tadi jangkung artinya jangkungi atau selalu berperan serta atau mengikuti, atau bahasanya jangkungi itu apa ya? Kayak kita, kayak ditemani terus gitu loh, dilindungi, terus kemudian kita segala hajat kita diijabah seperti itu. Ya, kalau wong Tegal ngomong dijangkungi kayak gitu, dilindungi, diijabahi kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau pacar itu mungkin berasal dari kembang pacar. Bunga pacar itu kan bunga yang mempunyai daya mistis tersendiri. Bunga yang memang dipakai juga untuk kutekan yang warna merah itu ya. Tapi juga konon katanya kembang pacar atau bunga pacar itu juga ada nilai daya magisnya untuk ritual-ritual tertentu. Ya, jadi harapannya adalah agar dengan nama jangkung pacar itu, kita yang mempunyai keris dapur jangkung pacar itu, kita tercapai cita-citanya, tapi juga terlihat indah. Karena pacar kan digunakan untuk menghias diri kita, memperindah. Jadi ketika kita pada sampai titik puncak, kita dilihat seperti sempurna, tidak ada kekurangannya. Wisugi ganteng, wisugi ayu, loman, dermawan, dan soleh, ibadahnya kenteng, seperti itu. Ya, kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari besinya, ya, kalau kita lihat besinya ini adalah hitam kehijauan, ya. Kemudian juga di sini ada agak keperakan nyamber lilin. Ini adalah ikunya jenis besi pulosani, ya. Besi pulosani tuanya adalah untuk kederajatan, untuk kerejekian, pas berarti sahabat, dan cocok juga bagus digunakan sebagai pusaka. Ya, jadi ini besinya adalah besi pulosani. Coba dari tadi saya lupa untuk ukur bilahnya ya. Nggak apa-apa ya. Kita ukur bilah pusakanya, sahabat Pusaka Jawa. Bilah pusakanya cukup lumayan, yaitu 36 cm. Ya, kemudian untuk gonjoknya ini 7 cm lebih ya. Gonjoknya 7 cm. 7 cm. Ini ya 36, artinya ini keris standar, keris proporsional ya. Ini bilahnya ngelimpah, sahabat Pusaka. Dari situ kelihatan kan, ini nih. Nah, ini ngelimpahnya tebel ini, sahabat Pusaka Jawa. Bilahnya tebel ya, terlihat gagah ya. Kalau kita lihat dari tampilannya yang ini kan bilahnya ngelimpah, konturnya ngelimpah, terus pamornya juga pandes dan ngawat. Terus di bagian sor-soran sini, di gandik sini agak tinggi. Ini estimasi besinya hitam, ya. Ya, ini besinya hitam juga, hitam kehijauan ini ya. Ini ikutnya adalah tangguhnya estimasi Mataram, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini lumayan enak ditangting, berat. Ya, ini
memang yang namanya barang temuan ya seperti ini, sahabat Pusaka Jawa. Ini ikunnya masih bagus, tebel. Ya. Waktu dapat itu di sini masih banyak tanahnya, sahabat Pusaka Jawa. Kita bersihkan, direndam berapa hari itu lama di tukang warangan ya, bukan di saya. Ini kalau diwarangi yang lebih di tempat yang lebih bagus, lebih terang lagi ini. Ini warangannya kelem ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi masih kalau di sini masih terlihat ya. Kalau diwarangi ulang, di warangan yang bagus nanti ular lulutnya kelihatan bior, pisah besi dengan ininya. Ini menurut saya agak kelem ini. Tapi kelihatan sih ular lulutnya, besinya juga ini cukup tebel ya. Besinya cukup tebel ini. Dan masih utuh, peksinya pun cukup tebal, masih utuh ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari keris dapur jangkung pacar dengan pamor ular lulut adalah besar harapan agar sang pemilik keris dapur jangkung pacar ini segala hajatnya, segala cita-citanya itu tercapai. Dia menjadi orang yang mudah dalam mencari rezeki, omongannya pun dipercaya, ya kan. Kemudian setelah dia mencapai kesuksesan, dia dianggap sebagai sesuatu yang sempurna, lakat celah kurangannya, karena di situ ada pacar adalah untuk memperhias atau mempercantik diri kita, seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian dengan ditambah dengan bahannya besi pulosani ya sama, untuk kederajatan juga, mempunyai tuah kederajatan dan juga untuk kerezekian. Jadi dari bahan besi maupun pamor sinkron. Pamornya untuk kerezekian, bahan besinya pun untuk kederajatan dan untuk kerezekian, jadi semakin kuat ya. Ini auranya cukup lumayan, sahabat Pusaka Jawa. Menurut saya ini gagah birowo ya, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui Mataram juga banyak, ada Mataram Senopaten, ada Mataram Sultan Agung, ada Mataram Amangkurat ya kan gitu. Nah, keris-keris Mataram juga merupakan keris-keris yang garapnya garap bagus, karena kadang Mataram kalau Senopaten itu lebih mengadopsi seperti hampir ke Mojopahit tapi lebih panjang dikit. Kalau Sultan Agung malah lebih ramping lagi, looknya lebih ramping lagi ya, lebih kembang dan lebih ramping lagi. Kalau untuk Amangkuratan dia kelihatan gagah berwibowo ya, gagah birowo Amangkurat, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi saya kira itu saja apa yang saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan dapat dimengerti oleh sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini adalah dapur keris jangkung pacar, tergolong keris yang sangat langka, apalagi dengan pamornya adalah pamor ular lulut. Biasanya pamor ular lulut itu jarang ada pada bilah luk, tapi ini dibikin oleh empu yang lumayan profesional, sehingga garapnya pun bagus, dari sogokannya, dari belumbangannya, dari kembang kacangnya, dari jalen maupun yang lain, serawainya pun tegas, bilahnya pun wangun atau mantesi ya, kewes nek wong kene ngomong ya. Bilanya pun tebel ngelimpah ya. Jadi ini layak untuk koleksi, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak buat PR, jika tidak makfuan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.